Kepada Mas Usama, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih Mas Moderator. Terdengar ya suara saya? Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal, beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Turki di Istanbul, Bapak Imam Asyari, beserta jajarannya yang mewakili. Yang kami hormati juga Mas Khairul Anam, selaku Koordinator PPI Dunia. Terima kasih sudah bersedia hadir di tengah kesibukannya Mas Anam. Kemudian yang kami hormati pula pembicara pada kesempatan hari ini, Bu Dora Ahmalia dari Badan Bahasa. Terima kasih sudah mewakili juga Prof. Endang Amiruddin Aziz ya selaku ketua. Yang kami hormati pula Pak Ali Asmanmus selaku pemerhati Indonesia yang alhamdulillah setelah bertemu dengan saya sekitar 7-8 bulanan yang lalu Pak ya di Samsun, dan saya mendengar banyak sekali kisah dari beliau, betapa beliau meskipun seorang warga negara Turki tapi merasa bahwa Indonesia dan keindonesiaan sangat penting untuk dipelajari oleh masyarakat Turki. Bahkan beliau telah menerjemahkan sekian banyak buku yang barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kita di kesempatan kali ini, sehingga kita minta untuk bicara juga. Yang kami hormati juga para ketua PPI se-Turki, ada 13 ketua yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya ya. Ada juga perwakilan-perwakilan dari komunitas-komunitas serta organisasi-organisasi warga negara Indonesia di Turki. Yang saya lihat di sini misalkan ada dari MII, Bu Linda Duristi, terima kasih banyak sudah hadir. Saya sempat ngobrol juga panjang lebar dengan Bu Linda kemarin di Istanbul. Mohon maaf belum ada follow up setelah obrolan itu Bu, karena banyak juga kesulitan yang kita hadapi di pandemi ini. Juga ada Mas Haki dari KMI, ada PCN Turki, ada Mas Jelang dari PCM, dan masih banyak lagi. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya pada acara yang amat penting, tidak saja bagi seluruh pengurus PPI Turki, tapi barangkali juga seluruh warga negara Indonesia yang ada di Turki, memanfaatkan momentum Sumpah Pemuda 92 tahun, juga 10 tahun PPI Turki. Kami ingin momentum kali ini benar-benar memberikan pesan yang sangat bermakna ya. Kalau kita bedah judul dari acara ini yaitu Semarak Sumpah Pemuda dan Peresmian Indonesia ID, maka izinkan saya untuk sedikit berbagi terkait dengan kenapa topik ini kami pilih. Jadi ketika kami mengawali kepengurusan PPI Turki sejak sekitar Februari Maret yang lalu, kami memang sudah secara serius ingin menggarap aspek kebudayaan ya. Karena ketika kami coba kontemplasikan kira-kira apa sih yang menjadi nilai utama yang dimiliki oleh diaspora, yaitu pengenalan keindonesiaan, baik budaya maupun bahasa. Kita bisa melakukan agenda-agenda ilmiah, kita bisa melakukan banyak sekali kontribusi yang lain buat negeri, tapi dalam konteks mengenalkan bahasa dan budaya, yang paling tepat melaksanakannya ya orang-orang yang ada di luar negeri. Dan itu tidak saja peran dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh KD dan KJRI, tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Lalu dalam berbagai macam kesempatannya, ini juga peran para pelajar terutama yang tergabung dalam PPI. Maka dari itu kami merubah salah satu departemen ya yang 2 tahun terakhir kalau tidak salah bernama Sosial dan Pengabdian Masyarakat menjadi Sosial Budaya dan Pengabdian Masyarakat. Kami sengaja meletakkan kata budaya di situ untuk memberikan penekanan atas keseriusan ini. Dan keseriusan dalam hal budaya ini memang kami manifestasikan dalam program Indonesia ID atau Rumah Indonesia. Kita sama-sama sadar bahwasanya sudah berbagai macam agenda pengenalan kebudayaan dan bahasa juga telah dilaksanakan baik oleh kita, para pelajar maupun pihak-pihak yang lain, WNI maupun para pejabat di KP dari KJRI. Tapi sejauh yang kami tangkap memang belum terpadu, belum terintegrasi menjadi satu agenda yang utuh, yang benar-benar efektif gitu. Jadi satu PPI dengan PPI yang lain tidak masalah berlomba untuk mengadakan Indonesia Kultur Kuno,
Indonesia Cultural Day dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kalau semuanya itu bisa satu nafas. Makanya kita kasih istilah juga di sini gotong royong. Dan harapannya Indonesia FI ini menjadi platform yang memayung itu. Memang karena keterbatasan situasi dan kondisi di tengah pandemi yang seharusnya kami proyeksikan sejak bulan April, Maret, April, Mei barangkali bisa melakukan berbagai macam agenda offline seperti pelatihan media, kemudian pelatihan pengajaran bahasa Indonesia dengan BIPA dan seterusnya, sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Makanya kami fokus ekspansinya ke media, dan dalam media yang kami buat tersebut memang sepenuhnya kami menggunakan bahasa Turki dengan maksud mengarahkan media tersebut memang ke konstituen Turki dan bukan konstituen Indonesia, yang itu saya rasa menjadi fokus baru ya dalam aktivisme kita sebagai diaspora. Dari yang sejauh ini kami pandang hanya berorientasi bila mengadakan acara itu hanya ke warga negara Indonesia di Turki saja, atau hanya kepada warga negara Indonesia di Indonesia yang tertarik dengan Turki, tapi juga lebih lanjut ke masyarakat Turkinya itu sendiri, yang dengan begitu benar-benar bisa mengoptimalkan peran kita sebagai diaspora. Selama sekitar 8 tahun, selama sekitar 8 bulan juga ini kami adakan Indonesia FI ini, memang masih merupakan satu tim yang dalam tanda kutip terpisah ya dari PPI Turki. Setelah beberapa hal yang dicapai, diantaranya melakukan riset meskipun kecil-kecilan. Kami ada riset terkait dengan 154 sampel dari warga negara asing di Turki yang kami tanyakan bagaimana wawasannya tentang Indonesia. Dan memang dari riset kecil-kecilan itu kita dapati bahwasanya pengetahuan mereka sangat minim. Oleh karena itu perlu kita bantu menambahkannya. Selain itu kami juga melakukan berbagai macam pelatihan ya. Yang pertama ada pelatihan dengan salah satu aktivis pengajar bahasa Indonesia di Maroko yang sekarang sudah melanjutkan studinya di Rusia. Ada juga pelatihan langsung dengan Bu Wati, salah satu dosen di Universitas Negeri Semarang yang juga aktivis BIPA, selama 3 sesi untuk menambah kapasitas dari para anggota di Indonesia itu sendiri. Kemudian kami juga telah mempublikasikan kurang lebih 30 video terkait dengan pengenalan bahasa dan budaya Indonesia, yang harapannya semua ini bisa sama-sama kita maknai oleh seluruh warga negara Indonesia di Turki, baik pelajar maupun non-pelajar, baik dengan mendukungnya melalui kontribusi aktif membuat media-media yang sama, nanti diintegrasikan di post di seluruh media-media Indonesia, ataupun sesederhana mengikuti media-media Indonesia FI kemudian menyebarkannya di lingkaran-lingkaran kita yang banyak itu, baik lingkaran kelas, lingkaran pertemanan asrama, lingkaran kursus-kursus, sehingga kami bayangkan, kami punya mimpi, tentu kita banyak berdiskusi tentang Indonesia Emas 2045. Apabila kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, maka di antara ilustrasi yang kami bayangkan adalah di seluruh negara, kalau tidak di seluruh ya, di banyak negara di dunia, terutama negara-negara besar, itu ada pengajaran bahasa Indonesia, sebagaimana ada pengajaran budaya Indonesia di situ. Kalau kita lihat di Turki ini, di Gençlik Merkezi, di pusat-pusat kepemudaan, itu kita lihat ada kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Persia, kursus bahasa Urdu, kadang-kadang kursus bahasa Rusia, Jerman. Kenapa tidak ada bahasa Indonesia gitu? Di berbagai macam kota di Turki, tidak saja di Istanbul atau Ankara yang besar, tapi juga di seluruh kota-kota. Kalau kita ingin ilustrasi itu ada di tahun 2045, maka langkahnya memang harus dari sekarang. Dan saya rasa langkah kecil seperti berkontribusi, baik aktif maupun hanya meng-share materi-materi di Indonesia FI itu bisa menjadi bagian dari batu bata yang sedikit demi sedikit bisa membangun rumah, bahkan istana, pengenalan bahasa dan budaya Indonesia di Turki dan di seluruh dunia. Alhamdulillah di sini ada Bu Dora Amalia juga dari Badan Bahasa. Nanti kita insya Allah bisa dengar dari beliau berbagai macam sampel Bu ya, atau contoh kasus bagaimana pengajaran dan pengenalan bahasa dan budaya Indonesia di berbagai negara.
yang barangkali bisa kita ambil pelajarannya untuk Turki. Tentu KBRI KJRI juga sudah punya program macam itu, tapi kita ingin meningkatkannya sebagai peran aktif kita sebagai pelajar. Juga ada Pak Ali Usman Musa yang nanti akan menegaskan tentang pentingnya kenapa Indonesia dan keindonesiaan juga perlu dipelajari oleh masyarakat Turki. Akhir kata, apabila ada salah dan kekurangan dalam seluruh penyelenggaraan acara ini, termasuk dari pertama kali Indonesia EV juga diselenggarakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum nanti kami tutup sambutan ini, mohon izin untuk kami menampilkan satu buah video berkenaan dengan Indonesia EV. Untuk operator, mohon ditampilkan. Merhaba Arkadaşlar, kami dari Indonesia EVI ingin mengajak teman-teman semua untuk berkontribusi bersama di Indonesia EVI. Apa itu Indonesia EVI? Indonesia EVI merupakan wadah bagi teman-teman yang sedang berada di Turki dan ingin mengembangkan diri sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia pada masyarakat di Turki. Indonesia EVI juga sudah memiliki beberapa program, di antaranya kuliner, musik, fakta-fakta menarik tentang Indonesia, dan tata bahasa Indonesia. Teman-teman bisa langsung mengakses video-video kami di YouTube channel Indonesia EVI. Bagi teman-teman yang ingin menyalurkan ide ataupun karyanya, bisa langsung menghubungi kami melalui email ataupun sosial media Indonesia EVI. Indonesia adalah negara yang besar. Kita, sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya bangga akan kekayaan alam dan budayanya. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Bu şarkı ne hakkında? Bu şarkı ondan dolayı sebagai penutup, setelah ini akan disambut juga oleh koordinator kita semua seluruh pelajar Indonesia di dunia, Mas Khairul Anam. Harapannya semangat untuk mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia ini juga ada di PP Turki dan di PP seluruh dunia. Itu saja. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.